Shalom, ketemu lagi dengan saya Stanley di channel ini. Terima kasih untuk waktunya menyaksikan video ini. Dan hari ini ada satu topik yang ingin saya bahas yang sedang hangat-hangatnya hari ini, yaitu tentang korupsi. Loh, apa hubungannya gitu ya? Nah, bagi kami yang bergerak di pendidikan agama ya, saya yang juga seorang guru agama, tentunya peristiwa-peristiwa korupsi yang begitu luar biasa yang hari-hari ini kita dengar terus jadi bahan pertanyaan buat kita gitu ya. Orang yang sudah belajar agama sejak kecil, kenapa kok masih jadi koruptor gitu ya, atau masih korupsi? Nah, ini tentunya jadi hal yang menarik sekali karena kalau kita sudah belajar tentang agama sejak kecil, saya percaya bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan orang untuk korupsi atau yang mengajarkan orang, menganjurkan orang untuk menjadi koruptor. Itu tidak ada ya. Semua agama apapun itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik ya. Orang diajarkan untuk berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik yang tidak merugikan orang lain. Itu pasti diajarkan di pelajaran agama. Nah, kalau kita perhatikan yang hari-hari ini sedang terjadi di usia-usia mereka yang saat ini jadi koruptor, yang jadi tersangka beberapa hari ini, pasti mereka akan dapat pelajaran yang dulu namanya PMP ya, pendidikan moral Pancasila ya. Kemudian sekarang jadi PPKN. Nah, artinya sejak dulu, sejak kecil itu sudah belajar tentang moral ya, tentang sesuatu yang dilakukan yang berkaitan dengan moralitas. Kemudian juga pelajaran agama tentunya yang sudah sejak dulu ya, pelajaran agama itu ada ya, walaupun ada beberapa perubahan format pembelajaran dan sebagainya, tapi intinya kan tetap sama ya, mengajarkan tentang kebaikan, tentang menghormati orang lain, bagaimana berbuat baik, bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Bahkan kalau sekarang pelajaran agama itu adalah, kalau pelajaran agama Kristen ya, di situ pelajaran agama Kristen dan budi pekerti gitu ya. Jadi begitu banyak hal-hal yang baik sebetulnya yang dibahas di topik-topik yang ada dalam pelajaran agama. Dan saya yakin juga para koruptor-koruptor sekarang ini pun ya sudah belajar tentang hal-hal itu. Bahkan mungkin ya mereka lebih dalam pembelajarannya tentang itu dalam banyak hal kan. Kalau ada yang masuk pondok pesantren misalnya dan sebagainya, artinya sudah diperdalam ya tentang pembelajaran agama, tentang akhlak, tentang bagaimana melakukan sesuatu yang baik. Dan pastinya tidak ada satupun yang diajarkan kepada mereka yang menyuruh mereka untuk melakukan korupsi ya. Korupsi itu kan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang menarik hari-hari ini yang kita lihat ya, koruptor ya, korupsi yang ditangkap, yang lagi sial gitu ya. Jadi yang ditangkap, karena pasti masih banyak yang belum ditangkap, yaitu Menteri Perikanan misalnya ya. Itu kan mengurusi para nelayan dan sebagainya ya, orang-orang yang terdampak dengan adanya kasus corona hari-hari ini. Kemudian yang lebih parah lagi yang terakhir ya, Menteri Sosial yang mengurusi bantuan sosial untuk rakyat yang terdampak dan mengalami masalah dengan adanya pandemi yang sekarang dihadapi ini ya. Banyak orang yang jatuh miskin dan sebagainya, sehingga diadakanlah bantuan sosial, dan ternyata itu pun dikorupsi. Nah kita tentunya bertanya-tanya bagaimana bisa gitu ya, orang bisa masih punya pikiran untuk mengambil apa yang menjadi hak orang-orang yang seharusnya dibantu ya. Para pejabat-pejabat yang hidupnya sudah mewah kayak gitu masih mengambil apa yang menjadi hak ya orang-orang yang sebetulnya harusnya dibantu, dikasihani gitu ya. Kok mentolo gitu ya, kok tega sekali. Nah kita lihat bersama-sama, bahkan kalau kita perhatikan hal-hal ini bukan hanya terjadi di dunia sekuler saja ya. Di gereja pun hal-hal itu terjadi. Kita tahu begitu banyak kasus terjadi, uang gereja dikorupsi ya. Itu kan banyak sekali terjadi walaupun tidak terekspos
di berita-berita, tapi kalau kita lihat kasus-kasusnya gereja-gereja besar dengan jemaat yang ribuan itu, ya banyak sekali tengkar di dalamnya karena uang juga. Nah, sehingga ya hal ini tentunya jadi pertanyaan buat banyak orang, kenapa sih kok sebegitunya, sampai sebegitu serakahnya manusia ya, sampai sesuatu yang bukan jadi haknya itu diambil untuk memperkaya dirinya, nggak peduli orang lain mau apa, pokoknya saya kaya, pokoknya saya bisa hidup mewah dan sebagainya ya, nggak peduli dengan dampaknya. Hari ini saya tertarik sekali karena tadi di Suara Surabaya saat di kendaraan saya dengar ada seorang bapak yang berkata begini, waktu dia dengar ada orang menteri yang ditangkap karena kasus korupsi dan dia mendengarkan pernyataan dari Jokowi, kemudian dia memanggil anak-anaknya, terus dia bilang ke anak-anaknya, nak coba perhatikan itu ya, makanya belajar supaya jangan korupsi. Dengan cara apa? Sekarang kalau dikasih orang tua uang, kalau disuruh pergi beli sesuatu, kembaliannya dikembalikan dulu ke orang tuanya, jangan langsung disembunyikan. Nanti kalau orang tuanya mau kasih, ya baru terima. Karena itu untuk mengajarkan mereka supaya ke depan itu tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Nah, ini menarik ya, karena memang sebetulnya ini penting sekali, pendidikan sejak dini. Anak-anak diajar tentang kalau ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Dan orang-orang para pejabat ini sebetulnya mereka sudah mengerti. Kalau mereka dulu sekolah TK, di TK itu sudah sangat ditekankan tentang kejujuran. Say sorry ketika kamu salah, ketika kamu melakukan kesalahan, ngomong dengan jujur, itu sudah diajarkan. Tapi kenapa mereka masih melakukan itu? Nah, ini tentunya proses dari hidup setiap orang berbeda-beda, tapi keserakahan lah ya. Dan itu adalah akibat dari dosa gitu ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa ya, manusia menjadi serakah. Manusia menjadi berkonflik dengan Tuhan, kemudian berkonflik dengan sesama, dengan dirinya sendiri, tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Jadi tidak ada kepuasan. Manusia selalu merasa kurang. Karena kenapa manusia selalu merasa kurang? Karena ada bagian dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Apa itu? Bagian di mana harusnya Tuhan tinggal di sana. Harusnya ada Tuhan di sana. Ada nilai spiritual di sana yang tidak dimiliki, sehingga orang akan terus merasa tidak puas dengan apa yang dipunyainya. Ya, ada orang yang nggak puas dengan hartanya, ada orang nggak puas dengan keluarganya, nggak puas dengan pasangannya, dan akhirnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita pertanyakan hari ini tentang para koruptor, ya memang itu sudah bermasalah sejak awal. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bermasalah. Pasti orang-orang seperti ini ya tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya bahkan mungkin mereka nggak punya Tuhan. Ya cuma kelihatannya aja rohani, kelihatannya ke tempat ibadah dan sebagainya, tapi sebetulnya tidak ada Tuhan dalam diri mereka. Sehingga pasti ketidakpuasan tetap ada bagian yang kosong dalam dirinya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah ya sebetulnya menjelaskan tentang satu ayat di Alkitab, yaitu di kitab Ibrani ya, pasal 13 ayat yang kelima itu jelas sekali dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini penting sekali. Jadi orang kalau menjadi hamba uang akan terikat ya dengan hartanya, akan mengikatnya sehingga selalu tidak puas dan akhirnya itu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Pokoknya uang dan uang, yang memperkaya diri, nggak peduli dengan orang lain. Ya, di sini dikatakan jangan jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian di ayat bawahnya jelaskan, karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi di dalam Tuhan itu berjanji, aku tidak meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Artinya gini, jangan khawatir ya. Jangan khawatir akan masa depan seperti apa, kok seperti ini ekonomiku, sudah mencuri boleh, akhirnya ngambil sesuatu yang bukan miliknya, menjadi koruptor. Ya, karena apa? Karena khawatir masa depan nanti di depan gak ada uang dan sebagainya. Enggak, Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan janji Tuhan ini sudah cukup jadi jaminan buat kita, bahwa apapun yang terjadi ke depan, Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan pelihara anak-anak kita, Tuhan pelihara
cucu kita, atau apa yang kita khawatirkan di masa depan, ya. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita, ya. Jadi jangan mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Apa yang jadi hak orang lain, berikanlah itu kepada orang lain, ya. Jangan serakah. Nah, kemudian apa? Anak-anak kita sejak kecil, didik mereka untuk takut akan Tuhan. Didik mereka untuk berkata jujur, ya, kalau tidak. Didik mereka untuk betul-betul mengerti apa yang harusnya menjadi milik orang lain, berikan kepada orang lain. Jadi jangan ambil sesuatu yang bukan hak mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini jadi berkat buat kita semua. Mari sama-sama berkata tidak pada korupsi. Tuhan memberkati.